Hadirin yang kami muliakan, pergi ke Kuala naik sepeda, turun keringat memanjat pepaya. Untuk kegiatan Syahril yang semakin membara, mana semangat dan tepuk tangan dari kita semua? Penampilan selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat golongan putra perwakilan kafilah dengan nomor peserta SQ06 dengan judul Pengajaran Al-Quran melalui Transformasi Dakwah Era Digital. Bersiap-siap untuk peserta dengan nomor SQ07 agar dapat menempati tempat transit. Kepada peserta yang akan tampil untuk mengecek mic terlebih dahulu. الهجرة رحلة حادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة حادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jules Berner di dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management in 20XX, What Will Be Important in Future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi akan memberikan dampak yang sangat besar dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang dapat kita ganti sesuka hati. Pembangunan kompleks perumahan di bulan. Manusia-manusia rawat banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091, penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada proses dakwah semakin tersebar luas tak terbatas dari tingkat lokal hingga internasional. Dari dunia nyata hingga dunia. Dari musola masuk ke ruang-ruang piara hingga gereja. Dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan,
Kitab suci Al-Quran yang dicetak tebal kini menjadi Al-Quran dalam bentuk platform digital. Namun sayang hadirin, proses pengajaran Al-Quran di era digital ini masih belum maksimal. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi. Sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati. Seperti tayangan pornografi dan porno aksi. Ragam berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi. Bahkan media digunakan sebagai sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, pada musabaqah syarhil Quran kali ini, izinkan kami mengangkat sebuah syarahan yang berjudul Pengajaran Al-Quran melalui transformasi dakwah di era digital, dengan landasan utama firman Allah Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di dalam perspektif ilmu balaghah,
Ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insya tolabi dalam bentuk amr, yakni sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas menuju objek ke bawahnya. Dari sini dapat kami simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadin ala asbihalihi wa fahmihi wa qawlihi wa qiyadihi. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi objek dakwahnya. Dari sini dapat kami simpulkan bahwa Imam Al-Qahtani di dalam kitabnya halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Seperti dakwah para wali songo, prinsip dakwah yang dipegang adalah Menang tanpa tanding dan lurung tanpa bala. melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang, sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan, bisa sambil makan, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi peperangan. Dahsyatnya hadirin, ketika pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Oleh karena itu, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Disinilah seorang dai dituntut untuk lebih selektif, inovatif, dan kreatif dalam menyampaikan pesan terhadap umat. Dakwah di era Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Taisirul Karimir, di dalam tafsirnya Al-Qaulul Layyinur Raqiq min ghairi bilidhatin wala ta'fifin, yang bermakna konten dakwah harus diisi dengan perkataan yang baik, lemah lembut, dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, Bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan yang kebencian, menghadirkan rahmat, bukan laknat, yang merangkul, bukan memukul. Inilah mengapa ayat ini sangat tepat dijadikan sebagai landasan etis metodis guna melakukan pengajaran Al-Quran melalui transformasi dakwah di era digital dengan karakteristik utamanya, yaitu informasi yang bebas dan terbuka. Juga menuntut kita untuk menjawab setiap permasalahan, berargumentasi, dan dialog-dialog pembuka pikiran secara terbuka. Sosok Syekh Ahmad Didat dan Dr. Zakir Naik menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa dengan diskusi antar agama dapat membuka jutaan pasang mata manusia di dunia akan keindahan dan kebenaran Islam sebagai sebuah agama. Hadirin, begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konten-konten dakwah masih belum menjadi siaran favorit dan jarang viral. Sekalinya viral, biasanya tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, ragam olahraga, berita artis, dan rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibanding dengan ceramah agama. Oleh karena itu,
Semangat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanamkan dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gelar khairu ummah sebagaimana tersampaikan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala keagungannya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari dan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama untuk kita dan dakwah kita, yakni agama Islam. Ayat tersebut juga dapat menjadi booster bagi kita semua untuk siap tampil menjadi agents of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang kosong dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi diisi dengan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, mari kita mengisi konten dakwah kita dengan konten-konten yang indah dan menggugah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, berdasarkan uraian tadi, dapat kami simpulkan bahwa pengajaran Al-Quran melalui transformasi dakwah di era digital dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, transformasi dakwah dari era tradisional menuju ke era digital. Yang kedua, Dari konten dakwah yang monoton menjadi konten yang asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang memberikan inspirasi. dari yang sulit dicerna Menjadi mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Sekian dan demikian.
Mari kawan kita gabung kekompakan. Gunakan iptek yang baik juga cermat. Selalu memilah kabar yang ada. Kami yakin Indonesia pasti jaya. Kami yakin Indonesia pasti jaya. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Di rumah nenek langsung dimasakin. Jika Indonesia ingin maju, Kuncinya gunakan teknologi sebaik mungkin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.